Shalom teman-teman semua yang ada di Zoom dan juga yang ada di live YouTube. Pada sesi kali ini kita akan membahas satu topik, Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Siapa di sebelah kirinya? Baru ada berapa Tuhan orang Kristen? Ini pertanyaan-pertanyaan klasik yang seringkali ditanyakan oleh para kaum polemikus. Dan beberapa minggu lalu saya sedang berdialog juga dengan si Juma, Meriam Bambu, tentang siapa yang duduk di sebelah kanan itu apa artinya. Ini yang harus kita pahami dan semua orang Kristen menurut saya juga harus mengerti kebenaran ini supaya orang-orang Kristen itu benar-benar boleh menjelaskan atau mengajarkan keyakinannya kepada orang lain ya. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini sebenarnya sudah merupakan bagian dari pengakuan iman gereja, di mana di dalam pengakuan iman Kristen atau pengakuan iman rasuli bunyinya begini. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi pengakuan iman Kristen tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah bukan sekedar rumusan pemikiran para bapak-bapak gereja. Jadi pengakuan iman tersebut sebenarnya didasarkan atau bersumber dari apa yang diajarkan oleh Yesus yang kemudian diteruskan oleh para rasulnya, dan hal ini tertulis di dalam Alkitab. Ini harus kita perhatikan. Jadi naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sini kita menegaskan bahwa Yesus itu bukan Bapa itu sendiri. Dan dia memang bukan Bapa itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan atau nanti akan kita diskusikan. Banyak orang berkata bahwa duduk di sebelah kanan, berarti Yesus itu bukan Allah. Masa ada dua Allah? Akan begini pernyataan-pernyataan para polemikus. Dan inilah tugas kita untuk mengajarkan supaya mereka tertolong, supaya mereka boleh memahami iman Kristen yang sesungguhnya. Di sini saya tunjukkan ada banyak ayat-ayat Alkitab sebagai dasar dari pengakuan iman Kristen tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Banyak ini. Tapi saya bacakan saja karena kita masih ada waktu. Dikatakan gini. Di dalam Markus 14, 61, 62, dalam Matius 26, 63, 64, dan Lukas 22 ayat 67 sampai 70, 67 sampai 70, jawab Yesus, akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia, ini menunjuk kepada Yesus sendiri, duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan di langit. Bisa dibandingkan di dalam Markus 16 ayat 19 dikatakan, terangkatlah Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi jelas di sini katakan duduk di sebelah kanan Allah atau duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Jadi pengakuan kita dan iman kita mengatakan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa, itu bukan karangan manusia. Itu pernyataan Yesus. Dan pernyataan Yesus ini kemudian ditegaskan di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru. Contoh, Kisah Rasul 5 ayat 30 sampai 31. Ini merupakan bagian dari khotbah Petrus. Apa yang disampaikan oleh Petrus? Dia katakan begini, Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus yang kamu gantungkan pada kayu salib dan kamu bunuh. Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat. Jelas sekali bahwa dikatakan ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya.
Hal yang sama juga di dalam Kisah Rasul 7 ayat 55-56 dikatakan, ini pernyataan seorang Stefanus, di mana Stefanus ini kan martir pertama dalam sejarah gereja. Apa yang dinyatakan oleh Stefanus tentang Yesus, sebagaimana tertulis dalam Kisah Rasul 7, dikatakan begini, lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Jangan dipahami bahwa ini penglihatan seperti melihat langit biasa. Karena memang waktu itu Stefanus dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Di dalam penderitaan dia secara jasmani itu, Allah menyatakan sebuah pewahyuan atau penyataan kepada Stefanus bahwa Stefanus itu Allah sendiri atau Yesus diperlihatkan sebagaimana dikatakan duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi jangan dipahami bahwa duduk di sebelah kanan Allah ada dua sosok, bukan ke situ, nanti kan kita jelaskan. Ini dibandingkan di dalam Roma pasal 8 ayat 34 dikatakan, Yesus mati, bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah yang malah jadi pembela kita. Dalam Kolose pasal 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. 1 Petrus 3:22, Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Jadi memang Yesus naik ke surga, setelah segala sesuatu ditaklukkan kepada Yesus. Maka di dalam Yesus dosa sudah diselesaikan. Iblis sudah dikalahkan, maut sudah ditaklukkan, hidup yang hancur sudah dibaharui. Segala kuasa itu sudah ditaklukkan kepada Yesus. Tetapi di dalam ayat ini dikatakan Yesus belum membinasakan. Sudah dikalahkan iya. Maka dikatakan, hai maut, di mana sengatmu? Sengat maut adalah dosa. Dosa sudah diselesaikan oleh Yesus. Di situ ya. Terus kenapa dikatakan di sini ditaklukkan? Karena kedatangan yang pertama memang untuk menaklukkan iblis, menaklukkan dosa, maut, dan memberikan hidup kekal. Tetapi nanti di kedatangan yang kedua, dia akan membinasakan segala kuasa-kuasa itu, segala hal-hal yang merusak. Kita melihat di dalam Efesus pasal 1 ayat 19-20, dikatakan begini, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan dia dari antara orang mati, dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jadi memang Bapa menaruh Yesus di sebelah kanannya. Dan itu adalah kesaksian para rasul. Ini pengalaman iman mereka. Kita lihat lagi di dalam Ibrani. Saya baca saja semua ayat-ayatnya ini. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi katakan duduk di sebelah kanan yang maha besar. Ibrani pasal 8 ayat 1, inti segala yang kita bicarakan ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang dikatakan di sini duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Jelas sekali ya. Baru dikatakan di dalam Ibrani 10 ayat 12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Berarti di sini ada satu posisi yang luar biasa yang Bapa berikan kepada Yesus setelah Yesus mengerjakan semua pekerjaannya secara tuntas dan sempurna. Mari kita lihat lagi di sini dikatakan, kalau ada yang masuk di Ibu Aling ya. Ibrani pasal 12 ayat 2. Iya, Pak. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan yang sekarang
duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi di dalam di dalam ayat-ayat ini, maka sungguh jelas dan tegas dikatakan bahwa memang sesuai dengan pengakuan iman gereja bahwa Yesus itu telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa kita di surga. Mari kita lihat. Sekarang kita masuk kepada pembahasan kita ya. Jadi duduk di sebelah kanan ini sebenarnya adalah suatu ungkapan. Jadi bukan berbicara secara ada wujud fisik, bukan itu, karena Allah itu roh adanya di situ ya. Mari kita lihat di sini. Ya, jadi kata kanan digunakan di sini sebagai simbol kekuasaan. Ya, kebaikan atau kemuliaan dan juga kekuatan yang absolut atau kekuatan dan kekuasaan mutlak Allah. Jadi itu kata kanan. Untuk bisa memahami ini, saya kemarin menonton itu di Sarapan Pagi, tulisan Ibu Rita Wahyu, seperti ini juga sama penjelasannya, dan nanti silakan kalian bisa melihat tulisan Ibu Rita Wahyu. Kata kanan di sini digunakan sebagai simbol kekuasaan. Jadi bukan berbicara ada dua sosok yang berbentuk fisik duduk, satu di kiri, satu di kanan. Di situ ya. Jadi kata kanan digunakan sebagai simbol kekuasaan, simbol kebaikan, atau simbol kemuliaan, atau juga kekuatan yang absolut, atau kekuatan dan kekuasaan mutlak Allah. Sedangkan kata duduk di sini berarti memerintah. Ya, mari kita melihat ini sebagai sebuah hal yang sangat mendasar dalam iman Kristen. Maka dikatakan dalam Matius 28 ayat 18, kata Yesus, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Inilah yang membuktikan itu. Bahwa memang Yesus duduk di sebelah kanan, artinya dia memerintah, di mana pemerintahannya penuh kuasa, penuh otoritas, sebagaimana kuasa dan otoritas yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Jadi duduk di sebelah kanan Bapa ini menunjukkan kepada kemuliaan dan juga ini menunjukkan kelanjutan karya Kristus, bahwa kekuasaan Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi, yaitu Raja yang memerintah selamanya. Itu maksudnya di sini. Jadi kekuasaan yang diberikan kepada Raja Mesias itu kekal selama-lamanya, dan itu sesuai dengan Daniel pasal 7, 13, 14. Maksudnya Allah menghendaki bahwa tahta Raja Mesias itu kekal selamanya. Jadi ketika Yesus naik ke surga, dikatakan duduk di sebelah kanan Allah, itu menegaskan bahwa dialah Mesias yang memerintah di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah. Dialah rajanya. Dia raja di sana. Makanya ketika orang Kristen mengatakan Yesus Mesias, itu berbicara bahwa Yesus itu adalah raja. Jadi duduk di sebelah kanan Bapa itu menunjukkan kemuliaan dan kelanjutan karya Yesus, kekuasaan Yesus sebagai pemegang otoritas tertinggi, sebagai raja yang memerintah selamanya. Jadi Yesus itu raja segala raja. Tetapi banyak orang bertanya begini ya, di mana kerajaan Yesus? Sekarang ini kok nggak ada kerajaannya di mana Yesus menjadi raja? Mereka lupa bahwa gereja itu adalah kerajaan Yesus. Karena seluruh orang Kristen di dunia mengakui Yesus rajanya. Tetapi sistem pemerintahan kerajaan Yesus bukan seperti sistem dunia. Karena Yesus sendiri mengatakan kerajaanku bukan dari dunia, tetapi kerajaan dia adalah kerajaan surga. Memang wujud kerajaan surga itu belum dinyatakan Yesus di masa kini. Belum dinyatakan. Tetapi pada kedatangan yang kedua, baru kita akan melihat real seperti apa kerajaan Yesus itu. Dan kita nanti di sana ikut bersama dengan dia menikmati kebesaran dan keagungan Tuhan. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 9 sampai 10. Allah sangat meninggikan dia, sangat meninggikan Yesus, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada
di bawah bumi. Jadi Matius 28 ayat 18 dengan Filipi pasal 9, pasal 2 ayat 9 sampai 10 adalah satu kebenaran yang sangat hakiki dalam iman Kristen. Mengapa menjadi kebenaran yang sangat hakiki? Karena memang duduk di sebelah kanan sebuah ungkapan yang menyatakan kekuasaan atau kemesiasan Yesus. Kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 24-25. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bahkan nanti kalau dibaca seterusnya, dikatakan bahwa Yesus akan membinasakan iblis dan para pengikut-pengikutnya di dalam penghukuman kekal. Jadi terbukti ya bahwa kita tidak pernah memahami bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara tentang ada dua kursi lah, atau berbicara bahwa ada dua sosok lah, atau di mana-mana. Bukan dalam ranah di situ. Karena memang pada dasarnya Allah itu roh terang yang tak terhampiri, yang belum pernah atau tidak ada manusia yang pernah melihat dia, kecuali apa yang dinyatakan oleh Yesus tentang Bapa itu sendiri. Kita lihat ya. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya Yesus berkuasa dan juga dia memerintah di surga. Ya, jadi itu artinya bahwa Yesus memang menjadi raja segala raja, dia memerintah. Dengan memegang otoritas dan kekuasaan tertinggi, dengan duduk di sebelah kanan Bapa menunjukkan kuasa yang dimiliki Yesus Kristus sama atau sejajar kuasa dengan Allah, sebab kuasa Yesus adalah dari Allah itu sendiri. Ya, pertanyaannya untuk semua orang, siapa sosok manusia atau sosok pribadi yang sudah duduk di sebelah kanan Allah dalam berbicara keotoritasan, kepenguasaan yang mutlak atas surga dan bumi diberikan oleh Bapa di surga? Itulah maknanya yang harus direnungkan. Tapi banyak orang hanya untuk berpolemik, berarti orang Kristen ini apa? Dua Allahnya, ada Allah Yesus, ada Allah Bapa, ada Allah Roh Kudus. Berarti berapa itu? Artinya gini, mereka tidak coba menyelami betapa dalam makna atau sebutan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu. Di situ ya. Mari kita lihat Ibrani 1 ayat 3 dikatakan. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Jadi hal ini sangat sesuai dengan pernyataan Yesus dalam Matius 8 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu artinya Yesus berkuasa dan dia memerintah di surga. Itulah luar biasanya Yesus Kristus. Makanya kita tidak lagi mengikuti yang masih di kuburan, yang tidak memiliki kepastian keselamatan, yang tidak bisa menjamin keselamatan. Bukan lagi ke situ iman Kristen, tapi kepada sosok pribadi Kristus yang sudah berkuasa dan memerintah di surga. Kita melihat seterusnya. Yesus duduk di sisi kanan Allah artinya juga kemenangan sekaligus pemerintahan Kristus. Artinya Yesus sudah menang dan dia memerintah. Jadi kenaikannya ke surga dan dengan duduknya Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, ini sekaligus mengkonfirmasi kemenangan yang telah diraih Kristus. Kristus telah menang dalam kematiannya dan kebangkitannya mengalahkan kuasa iblis, kuasa dosa, dan kuasa maut. Itu artinya di sini kemenangan sekaligus pemerintahan Kristus. Kalau Yesus tidak naik ke surga, berarti dia tidak bangkit. Kalau Yesus tidak bangkit, berarti sia-sialah orang Kristen. Maka kekristenan pasti tidak ada. Tetapi karena Yesus bangkit, dia mengalahkan maut, dia mulia naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya, dan dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, maka ini menegaskan bahwa
kemenangan yang hakiki, kemenangan yang sesungguhnya telah kita dapatkan dengan kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran atau hidup di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat di dalam Kolose 2, 12-15. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi ini berbicara Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu, ini berbicara kemenangan. Kemenangan atas penguasa-penguasa dunia ini. Kemenangan atas segala sesuatu yang merusak. 1 Petrus 3:22, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Luar biasa. Jadi Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus tidak mati lagi, dan maut tidak berkuasa lagi atas Yesus. Juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Inilah pondasi iman Kristen. Kemenangan yang sejati telah kita miliki, telah kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Karena dengan duduknya Yesus di sebelah kanan Allah Bapa, itu berbicara kemenangan dan sekaligus pemerintahan. Maka dia adalah Raja, segala raja yang akan menyatakan kerajaannya itu pada akhir zaman, walaupun kerajaannya itu sudah kita rasakan di masa kini. Yesus duduk di sebelah kanan Allah juga memiliki arti yang berikut, bahwa Yesus menjadi imam besar. Dia menjadi pengantara kita loh. Makanya ketika Yesus mengatakan, aku jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini tuh berbicara tentang peran atau fungsi atau karya Yesus sebagai seorang imam besar. Kalau dalam konteks perjanjian lama, seorang imam besar itu dia menjadi wakil Allah, mewakili manusia kepada Allah, di mana dia datang membawa manusia itu didekatkan kepada Allah melalui kurban. Kurban yang dipersembahkan di tabernakel atau di bait Allah. Ada yang pagi dan petang setiap hari, ada yang 1 kali 1 tahun di atas tabut perjanjian. Itu semua kurban. Jadi setelah Yesus datang, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah imam besar agung, menjadi pengantara antara manusia dengan Allah itu sendiri. Makanya pengantara kita itu ya Yesus Kristus. Maka dikatakan begini ya, Yesus menjadi imam besar yang memiliki akses yang istimewa kepada Bapa. Imam besar itu menjadi pengantara kita kepada Bapa. Manusia yang mau mendekat kepada Bapa dengan segala usaha dan kekuatannya, pastilah mustahil tanpa seorang pengantara kepada Bapa. Mengapa saya katakan tidak mungkin orang menghampiri Bapa di surga kalau tanpa Yesus? Karena tidak ada pengampunan dosa, tidak ada keselamatan selain hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus tidak ada. Baru yang pemilik surga itu, yaitu Bapa surga, sudah memberikan satu jalan, dan itu ketetapan dia, itu rancangan dia, itu janji dia sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, bahwa akan datang seorang Mesias yang menjadi juru selamat, penebus, bahkan pengantara antara manusia dengan Allah. Maka sangat jelas sekali bahwa ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, maka manusia tidak bisa lagi masuk ke Taman Eden. Demikian juga manusia. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka tidak mungkin lagi manusia bisa meraih kesempurnaan hidup di dalam kerajaan surga dengan kekuatan sendiri. Maka mutlak harus menerima anugerah Allah yang menyatakan karya penebusan dan pengampunan di dalam kehadiran Sang Firman menjadi manusia. Oleh karena itu keselamatan terjadi karena kita mempunyai pengantara. Kita boleh memiliki jalan masuk kepada Bapa karena kita memiliki Kristus. Kristus sendiri yang rela menjadi pengantara buat kita. Ya, jadi pengantara doa ya, pengantara semuanya. Ibrani pasal 8 ayat 1 dikatakan,
Inti segala yang kita bicarakan ini ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Ibrani 7:25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara bagi mereka. Perhatikan di sini, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Siapa? Semua orang yang bagaimana? Yang oleh Kristus datang kepada Allah. Artinya, orang yang datang kepada Allah di dalam Kristus atau melalui Kristus, maka dia diselamatkan. Tetapi orang tidak mungkin datang kepada Allah tanpa Kristus, sebab hanya satu jalan yang Allah tetapkan, rancangkan, dan genapi untuk menjadi pengantara antara dirinya dengan Allah, yaitu Yesus, yaitu Sang Mesias, sebagai penebus, sebagai Raja, sebagai pendamai manusia dengan Allah itu sendiri. Ini penegasan iman Kristen yang sangat luar biasa, tapi sayang banyak orang tidak mau tahu, ya, tidak mau mengerti. Jadi yang berikut kita melihat Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ini artinya bahwa Yesus menjadi fokus kehidupan iman Kristen. Iman kita harus tertuju kepada Yesus, itu artinya kita tidak boleh lagi melenceng ke tempat lain. Kita tidak boleh lagi melirik yang lain. Tetapi kita arahkan hidup kita, iman kita, pengabdian kita kepada Yesus. Kristus duduk ditata menjadi fokus iman, fokus dari visi kita, fokus dari misi kita, dan menjadi tujuan hidup kita. Berfokus pada Kristus yang duduk ditata menjadi suatu faktor penolong, pendorong bagi kita untuk menggenapi rencana Tuhan melalui kita dalam dunia ini. Jadi ketika Yesus katakan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berarti Yesus menjadi fokus kehidupan iman Kristen. Ketika kita bekerja, bekerja untuk Kristus. Ketika kita melayani, melayani untuk kemuliaan Kristus. Ketika kita berkeluarga, memiliki anak, dan semuanya fokusnya. Karena dia di sebelah kanan Allah, itu artinya, ya. Jadi berfokus pada Kristus intinya, artinya apa yang kita lakukan, apa yang kita jalani di dalam dunia ini adalah kita lakukan untuk Tuhan. Yesus segala dalam kehidupan kita. Hidup adalah Kristus. Dikatakan Paulus, mati adalah keuntungan. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Kolose 3:1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya di sini bahwa dia harus menjadi fokus kehidupan kita. Fokus hidup kita bukan dunia, bukan diri kita, tetapi adalah Kristus, Sang Penebus, Sang Penyelamat. Oke, kesimpulannya adalah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, ya, jangan pernah lupa di mana Yesus sekarang berada. Harus diingat dan diyakini bahwa Yesus sekarang ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Artinya dia berkuasa, dia memerintah, dia menang, dia menjadi tujuan, dia menjadi pengantara. Maka karena itu, sudah terima Yesus. Jangan lagi ikut yang levelnya jauh di bawah Yesus. Jangan pernah lupa mengapa Yesus ada di sana, di sebelah kanan Allah Bapa. Ia ada di sana untuk menjadi pengantara. Ia ada untuk menjadi pendoa bagi kita, sampai kita yang percaya kepadanya kelak akan berada bersamanya di dalam surga. Jadi orang Kristen gak pernah lagi berdoa, berilah tempat yang utama kepada Yesus Kristus. Ya Allah, berikanlah tempat yang utama kepada Yesus Kristus. Ya Allah, berikanlah tempat yang utama kepada Yesus Kristus. Gak pernah lagi. Tetapi dia justru yang berdoa untuk kita. Dia pengantara kita. Dia menyampaikan, dia yang berkarya untuk kita. Makanya kalau masih didoakan, ya kita tinggalkan. Kita ikut saja yang sudah di surga. Jangan yang masih didoakan masuk surga. Ya, nggak boleh. Artinya yang berikut, ia mempersembahkan darahnya kepada Allah untuk menyucikan dosa.
yaitu dosa manusia. Ingatlah selalu, Yesus pengantara dan berdoa untuk kita. Kita tidak pernah berdoa untuk ia selamat, tetapi ialah yang berdoa untuk kehidupan kita selamat sampai bertemu dengannya dalam kerajaan surga kelak. Dia yang berdoa untuk kita. Seluruh rahasia kehidupan Kristen adalah darah Yesus menyucikan kita dari dosa. Dan dia sekarang ada di surga menjadi pengantara, pendoa untuk kita umatnya. Luar biasa ya. Jadi luar biasa sekali Yesus ini. Jadi makna Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu suatu pengertian yang sangat luar biasa. Sekarang mari kita melihat, jika Yesus duduk di sisi kanan Allah, maka pertanyaannya kan gini, apakah Yesus Allah? Kalau Yesus Allah duduk di sebelah kanan Allah, Allahnya dua. Apakah Allah Kristen dua? Ini dia pertanyaan polemik. Terus siapa di sebelah kirinya? Tadi ya sudah dijelaskan arti duduk di sebelah kanan Allah itu berbicara tentang otoritas, kemenangan, kemesiasan, dia pengantara, dia fokus hidup, itu ya. Jadi bukan siapa kanan, siapa kiri, udah salah. Jika ia Allah, bagaimana Allah pengantara kepada Allah? Lucu ya, berarti ada dua Allah katanya. Mari kita lihat, Allah itu Esa. Allah yang Esa itu ya, Kejadian 1 ayat 1-3, bahwa Allah yang Esa itu sejak kekal memiliki firman, memiliki roh. Yohanes 1 ayat 1-3 dan 14, bahwa firman bersama Allah, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Kemudian dikatakan firman menjadi manusia. Ini kita lihat. Jadi firman menjadi manusia. Kemudian bagaimana manusia itu? Namanya Yesus Kristus. Jadi Allah mengutus firman menjadi manusia. Ini merupakan ketetapan Allah. Tujuannya apa? Untuk menggenapi dan menyempurnakan seluruh karya Allah pada zaman para nabi. Di dalam Yesus firman yang jadi manusia ditetapkan dan diberikan Allah kuasa, kemuliaan, kasih karunia, dan kebenaran untuk segala sesuatu sesuai kehendak Allah. Jadi itu jelas. Jadi bukan Allah Yahweh atau Bapa di surga yang jadi manusia. Anda salah. Bukan Bapa atau bukan Allah Sang Pencipta yang jadi manusia dalam Rema-Nya. Tapi firman-Nya yang kekal dan maha kuasa itulah yang dihadirkannya menjadi manusia. Untuk apa? Untuk tujuan keselamatan. Mari kita melihat ya. Jadi Allah yang Esa, firman-Nya menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ya. Kemudian saat Allah mengutus firman jadi manusia, Allah tidak kehilangan atau tidak kekurangan firman. Karena firman Allah kekal terus ada dalam diri Allah dan maha kuasa. Sebab firman Allah sehakikat dengan Allah itu sendiri. Jadi makanya Yesus mengatakan bahwa sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Aku datang daripadamu, engkau telah mengutus aku. Jadi firman diutus menjadi manusia, menyampaikan firman, mendalankan firman, menggenapi dan menyempurnakan seluruh firman yang diberikan Allah kepada para nabi. Yesus satu-satunya yang melakukan itu sempurna. Oke, sekarang ini perlu di sini ya. Jadi Allah yang Esa mengutus firman-Nya jadi manusia, namanya Yesus Kristus. Ya, namanya Yesus Kristus. Kemudian dia berkata, aku datang untuk melakukan seluruh kehendak Bapakku. Oke. Kemudian Yesus itu mati di kayu salib. Setelah dia mati di kayu salib, maka Yesus itu bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus mulia naik ke surga dalam tubuh kemuliaan. Kemudian Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa berbicara tentang kepenguasaannya, bahwa dia berkuasa, berbicara tentang bahwa dia adalah pengantara, dialah kehidupan kita, dan seterusnya. Sekarang kita melihat bahwa firman menjadi manusia. Sekarang, apakah ketika Yesus naik ke surga, firman itu kembali menjadi firman, masuk ke dalam diri Bapa? Kan ini pertanyaan. Data yang saya temukan tidak. Jadi firman yang menjadi manusia terus meneruslah firman itu mengenakan tubuh kemanusiaan. Namun, tubuh kemanusiaan sang firman yang telah bangkit adalah tubuh kemanusiaan yang telah dimuliakan. Tubuh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu atau tubuh yang kekal. Sang firman itu teruslah mengenakan tubuh kemuliaan sampai selama-lamanya. Ia bertata di surga sebagai raja segala raja, terus mengenakan tubuh kemuliaan itu. Jadi ada orang mengatakan ketika firman naik ke surga di sebelah kanan Allah, dia menjadi Allah. Maka Yesus itulah Bapa itu sendiri. Ketika dia firman menjadi manusia, dia memang firman. Tapi setelah naik ke surga, dialah Bapa itu sendiri. Jadi repot.
Yang tepat adalah, kenapa? Karena masih nanti Yesus datang. Kalau kita mau masuk kepada eskatologi, Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah, artinya yang berkuasa ini, nanti masih datang kedatangan yang kedua. Jadi dia bukan jadi Allah kembali. Jadi firman itu melebur menjadi Allah. Jadi nggak ada lagi di situ. Itu aja dulu penjelasan saya, teman-teman. Silahkan ditambahkan atau ada mau didiskusikan, silahkan.